Kita pikir sabun isi ulang sudah menjadi solusi. Tapi nyatanya justru jadi polusi. Mengapa demikian? Inilah cerita dari sabun yang kecil menuju harapan yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu Dewan Juri dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Aldo Luhung Baskoro. Seorang yang lahir dan tumbuh besar di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Sebuah daerah yang dikenal sebagai salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia. Hidup di wilayah kawasan industri mengajarkan saya tentang bagaimana kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Kali Cirarap adalah kali yang berada dekat dengan tempat tinggal saya. Dahulu saya bersama teman-teman senang untuk bermain di sana. Memancing dan mendapatkan banyak ikan adalah hal yang sudah biasa. Tapi rasanya itu semua tinggal kenangan semata. Karena Kali Cirarap tempat saya bermain bersama teman-teman sudah dikenal sebagai Kali Hitam Tangerang. Atau bahkan sebagian masyarakat menyebutnya sebagai Kali Mambu. Karena warnanya yang hitam legam dan bau yang menyengat. Sungguh naas, tapi memang ini realitanya. Bahkan tanah dan air yang katanya tak akan pernah kita lupakan, tapi justru kita abaikan. Lantas, di mana titik kita untuk membanggakannya? Pada tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang menerima 85 aduan tentang adanya dugaan pencemaran lingkungan yang awalnya kita pikir berasal dari limbah industri. Tapi ternyata justru rumah tangga pun berperan besar di sini. Bukan hoax tapi kenyataan. Menurut analisis dari National Geographic pada tahun 2023, Indonesia merupakan penyumbang terbesar kedua sampah plastik ke lautan dunia dengan lebih dari 1,29 juta ton sampah plastik yang berakhir di pesisir dan perairan setiap tahunnya. Dan apa? Sebagian besar berasal dari limbah rumah tangga. Teman-teman, ini bukan hanya tentang angka atau laporan tahunan, tapi tentang udara yang kita hirup, air yang kita pakai, dan bumi tempat anak cucu kita akan hidup. Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah Pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran Pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Sering banget ketemu sachet yang tahun 80-an. Nah itu mungkin Indomie yang kita makan waktu kita masih SD nyampe ke sini gitu. Sampah plastik ini sulit untuk diolah, Pak. Dan untuk ini harus dicuci, dipelet, itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai dan juga dibakar. Nah itu bahan kimia keluar. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Video ini adalah visualisasi nyata dari banyaknya limbah plastik yang tidak terolah dengan baik di negeri kita. Bahkan data yang saya dapatkan dari salah satu TPA, bahwasanya tidak lebih dari 30% sampah plastik yang dapat dikelola dengan baik. Sisanya hanya dapat dibiarkan menumpuk di TPA begitu saja. Dan naasnya, makin hari bukannya makin berkurang, terurai, tetapi justru makin bertambah karena perilaku konsumtif kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dimulai dari sabun, teman-teman. Produk yang selalu siap sedia di setiap bilik rumah kita. Sekarang saya ingin bertanya, dimulai dari sabun cair, sabun mandi, sabun cuci piring, dan sabun pembersih lainnya yang selalu ada di rumah kita, saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, siapa di antara kita yang tidak menggunakan sabun cair di rumahnya? Tidak ada. Dan siapa di antara kita yang menggunakan sabun cair di rumahnya? Luar biasa. Sesuai dari data yang saya dapatkan dari survei Jakpat, pada tahun 2017, lebih dari 70% masyarakat Indonesia mulai beralih menggunakan sabun cair karena dianggap efisien dan juga higienis. Teman-teman, tanpa kita sadari, kita ingin mendapatkan produk yang higienis, tapi kita lupa akan kemasannya. Yang ingin kita dapatkan adalah sabunnya. Tapi kemasannya justru kita abaikan begitu saja. Padahal ini adalah pendorong dari banyaknya sampah yang ditimbun di TPA. Setelah itu, melalui riset dan diskusi dengan beberapa pelaku usaha di dekat saya tinggal, saya menemukan jawaban, inovasi terbarukan untuk mendapatkan sabun yang higienis
tetapi tetap ramah pada lingkungan. Sabun tablet effervescent. Dengan kandungan effervescent yang dapat larut di dalam air, ini menjadi inovasi nyata untuk hidup yang berkelanjutan dengan upaya untuk mengurangi sampah limbah rumah tangga di lingkungan. Dengan bentuknya yang higienis dan juga praktis, yang kecil, membuat kita dapat mengemasnya hanya dengan menggunakan kertas daur ulang atau bahkan bioplastik dari pati jagung. Cara penggunaannya cukup mudah. Cukup menyiapkan dari sabun tablet dengan botol yang berisi air, setelah itu kita celupkan dan kita kocok, maka sabun cair yang higienis sudah siap untuk digunakan. Setelah melakukan sedikit perhitungan bersama rekan-rekan, diskusi saya, kita mendapatkan untuk membuat satu tablet yang setara dengan 100 hingga 150 ml itu cukup mengocek uang sekitar 2 hingga 3.000 saja per tabletnya. Tidak hanya itu, saya juga sudah menyiapkan proyeksi keberjalanan sabun tablet ke depannya. Selama 5 tahun ke depan, dimulai dari bulan pertama hingga kelima, kita dapat melakukan kampanye produk peduli lingkungan dan juga membagikan produk ini ke beberapa mitra strategis di kota-kota besar di Indonesia. Harapannya di bulan kelima hingga ke-12 kita dapat melakukan uji kinerja dari evaluasi produk yang kita berikan kepada mitra-mitra strategis tersebut. Dengan harapannya di tahun kedua kita dapat melakukan penjualan produk secara massal. Dengan kolaborasi bersama Kementerian Hidup untuk menyadarkan masyarakat tentang betapa pentingnya mengurus sampah yang tidak terurai dengan baik ini di negeri kita. Lalu di tahun ketiga kita dapat melakukan pengembangan produk. Salah satunya dengan pengadaan vending machine di beberapa minimarket untuk mengajarkan masyarakat Indonesia tentang pola dan gaya hidup baru berkelanjutan tanpa limbah rumah tangga. Bayangkan, jika pada saat membelinya, kita hanya cukup menekan tombol, memilih apa jenisnya dan keluar sabun yang kita butuhkan tanpa kemasan yang mengotori lingkungan. Di tahun keempat, hadirnya kompetitor bukanlah sebuah penghalang, tetapi sebuah tanda bahwa produk yang kita buat sudah terima di masyarakat. Dan harapannya dengan ada kompetitor, kita bisa melakukan adu inovasi dan adu gagasan tentang keberlanjutan produk tanpa sampah lainnya. Dan di tahun kelima, program sabun tanpa sampah ditargetkan berkelanjutan dan dapat menginspirasi dari produk-produk serupa lainnya untuk menekan angka terciptanya limbah rumah tangga, utamanya di negeri kita. Teman-teman, sabun ini tidak hanya membersihkan, tapi juga memberikan pelajaran bahwa kepedulian adalah langkah awal dari perubahan. Dan sebagai besuan Jarum, saya percaya bahwa perubahan adalah keniscayaan asal kita berada dalam satu pandangan. Inilah saatnya kita beraksi, bukan hanya bereaksi. Inilah saatnya sabun kita tidak hanya membersihkan, tapi juga menyelamatkan bumi. Inilah cerita dari sabun yang kecil menuju harapan yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasi dari finalis dengan nomor urut 11. Selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu kepada para dewan juri dipersilahkan. Baik, presentasimu keren. Tadi kamu menyebutnya harganya akan kemungkinan di 2.000-3.000. Per 100, per 100 miligram, betul. 150 mililiter. Iya. Saya langsung mencari tahu harga sabun yang ada di masyarakat saat ini. Ada 6 merek sabun yang harganya justru di bawah, berkisar di situ, dan ada yang cuma 1.800. Bagaimana kita melawan produk-produk yang sudah ada ini dengan sabun kamu yang mungkin harganya apakah masih bisa ditekan atau tidak? Karena isu yang selalu muncul, produk yang peduli lingkungan kerap jauh lebih mahal daripada produk yang tidak peduli lingkungan. Betul, terima kasih atas pertanyaan Bapak. Izin menjawab bahwasanya saya melakukan ini tidak hanya dari ide dan gagasan saya, tapi ini sudah saya kembangkan bersama teman-teman melalui program pendanaan wirausaha Bapak. Jadi udah sedikit melalui beberapa proses dan untuk masalah melawan dari produk yang harganya lebih murah, di sini yang kita utamakan bukan perkara murahnya Bapak, tapi perkara kualitasnya. Mungkin secara harga akan lebih murah, tapi secara kualitas kita tetap mengutamakannya seperti itu. Dan dirasa-rasa sepertinya untuk harga ini dapat bersaing dengan produk-produk seperti Sun. Dan juga beberapa produk yang emang sudah terkenal lainnya seperti itu Bapak. Oke, jadi harganya di situ ya? Oke Bapak. Masih kalah sama Claudia yang 1.800?
Oke Bapak, tapi ini kan sebatas proyeksi ya Pak. Jadi kemungkinan selalu ketika melakukan riset yang berkelanjutan harapannya bisa untuk menyesuaikan dari kandungan yang bisa disesuaikan seperti itu Bapak. Oke. Kemudian tadi kamu mengatakan sampah rumah tangga lebih banyak dibanding sampah industri. Perbandingannya berapa tadi? Lebih banyak sampah rumah tangga di sungai, di tempat kamu tinggal itu ya? Mohon izin mengoreksi Bapak, tadi saya tidak menyebutkan bahwa sampah rumah tangga lebih baik daripada sampah industri. Bukan lebih baik, Tapi lebih banyak. Tidak kalah banyaknya. Betul, karena perilaku dari masyarakat sekitar yang memang masih minim edukasi Bapak tentang pentingnya mengelola sampah dengan baik. Tapi memang masalah sampah ini memang tidak terjadi di satu atau dua daerah saja. Kebetulan saya sedang KKN di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, itu memang sampah dari limbah rumah tangga itu menjadi masalah yang besar karena sulit diolah dengan baik Bapak. Saya takutnya kalau ada yang men-challenge kamu dengan mengatakan kok kamu lebih membela industri dari rumah tangga. Karena saya saja baru minum obat masuk angin ini, jamu masuk angin ini, plastik, limbah. Kalau saya yang buang, saya akan disebut sebagai membuang limbah dengan status dari keluarga. Padahal yang memproduksi tetap industri, tetap pabrik. Bagaimana caranya untuk kita mengatakan bahwa yang paling harus diedukasi itu hulunya, bukan keluarga dulu? Atau dua-duanya, atau kamu punya jawaban yang lain? Betul Bapak, menurut saya yang perlu diedukasi adalah keduanya Bapak. Dan menurut saya ini bukan perkara hanya edukasi, tapi ini perkara tren. Karena lebih tepatnya di Indonesia ketika ada tren baru itu akan lebih mudah FOMO Bapak. Nah dengan adanya kolaborasi dengan Dinas KLHK, terus kita akan menciptakan tren baru tentang adanya sabun tanpa sampah ini, harapannya bisa menjadi pantikan kepada produk-produk lainnya jika memang produk kita ini berhasil dipasarkan seperti itu Bapak. Oke, saya sampai situ dulu, silakan. Hai Aldo. Halo Bu. Oke, ini kebetulan beberapa bulan yang lalu anak saya yang masih SD itu ada kegiatan P5 untuk berjualan di sekolahnya. Saya belikannya itu adalah sabun cuci tangan yang terbuat dari kertas, di mana ketika dikasih air itu akan langsung dissolve, langsung larut terhadap airnya. Kemudian karena anak saya suka, maka saya mencari lagi produk yang sama. Bertemulah dengan penjualnya, di mana penjualnya ini adalah usaha rumahan. Ternyata beliau ini tidak bisa melanjutkan usahanya karena terhalang dengan izin usaha. Yang mana untuk pembuatan sabun itu ternyata harus ada bukti terkait ada angka ambang batas untuk masuk ke dalam sungai. Nah, menurut Aldo, bagaimana caranya Aldo mendukung UMKM itu untuk mendukung usahanya itu bisa berkembang, sedangkan tuntutan dari pemberi izin itu harus menggunakan alat-alat yang mungkin tidak terjangkau oleh UMKM-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Jika untuk itu mungkin kita bisa melakukan kolaborasi ya Ibu. Jadi kita akan bisa untuk melakukan pencerdasan kepada pihak UMKM itu dan harapannya dapat menggandeng kepada pemerintah sekitar gitu. Dimana kan di setiap daerah juga memiliki namanya BUMDes ya Bu. Nah mungkin harapannya kita bisa gandengkan kepada pemerintah untuk dapat mendukung UMKM dari produk-produk yang ada di sekitar daerahnya Ibu. Oke, kemudian dari produk yang Aldo buat, saya lihat sekarang kan sudah banyak ya Aldo. Bedanya dengan yang sudah tersebar itu apa? Mohon izin Ibu, sekiranya boleh tahu produk yang tersebar yang serupa itu seperti apa? Karena sedikit yang saya tahu, sejauh ini di Indonesia yang paling mirip hanyalah sabun laundry berbentuk gel seperti itu Ibu. Dan yang bedakan dengan adanya sabun tablet ini, jadi kita bentuknya dalam bentukan tablet karena kan tidak semua sabun itu bisa dibentuk dalam gel seperti itu Ibu. Nah harapannya dari sabun tablet ini kita tidak perlu menciptakan limbah dari rumah tangga itu sendiri. Karena bentukannya tablet dan bisa langsung larut menjadi larutan sabun di dalam botol. Oke, karena saya pengguna dalam rumah tangga, saya menggunakan 3 tipe. Jadi yang pertama itu untuk sabun cuci tangan, saya pun juga sudah menggunakannya itu, bahkan distributor besar yang dia itu tadinya memproduksi yang konvensional, dia sudah mengeluarkan tabletnya juga. Dan ada juga yang untuk toilet.
Yang toilet yang biasanya kita warna biru itu kan juga dissolve di air kan, itu pun juga kan dari produsen besar. Kemudian ada juga saya juga menggunakan untuk mesin cuci juga. Nah itu produk-produk itu diproduksi oleh para produsen besar, gitu. Itu sudah ada banyak sekarang, Aldo. Kelebihan, iya betul. Kelebihan punya Aldo dibandingkan yang sudah ada di pasaran itu apa? Baik Ibu, kalau kelebihan dari produk sabun tablet dari saya ini Ibu, jadi kita menggunakan kandungan yang biodegradable Ibu. Harapannya ini bisa lebih ramah lingkungan daripada produk-produk lainnya yang dijual di pasaran seperti itu Ibu. Dan biodegradable. Apakah ada indikator ataukah bagaimana cara memastikan bahwa itu lebih biodegradable dibandingkan yang sudah tersebar di pasarannya? Karena pasti nanti ketika ini dimunculkan ke permukaan, ide dari Aldo pasti akan di-challenge dengan standar-standar yang berkaitan dengan izin. Betul Ibu, jadi sebelum dipasarkan memang perlu melalui banyak proses seperti halnya uji kelayakan dari laboratorium itu sendiri. Dan itu memang sudah menjadi standar di lingkungan kita khususnya Ibu. Jadi tidak bisa langsung kita buat dan pasarkan itu saja, tapi memang melalui sambil riset, tapi sambil melakukan uji kelayakan dari produk yang dihasilkan ini seperti apa Ibu. Terima kasih Aldo. Terima kasih Bu. Lanjut ya. Tadi sama seperti yang tadi ya, kalau suatu produk itu masuk ke pasaran itu pasti harga, efektivitas produknya, kenyamanan mengguna, baru di belakang bawah itu limbah ya. Nah itu, jadi itu yang 3 atas nih mendominasi ya. Tadi Bu Yuni mengatakan ini produknya sudah banyak ya, kita coba di search ya, deterjen tablet ya. Banyak itu ya, hanya dipadatkan bentuk deterjen ya. Nah masalahnya pembungkusnya juga plastik gitu, kan harus dibungkus lagi kan. Betul. Nggak mungkin kan ditaruh begitu saja, atau kotak plastik. Nah mungkin jumlahnya lebih sedikit mungkinnya plastik, tapi masih tetap ada masalah plastiknya itu ya. Nah tadi saya kalau tidak salah mendengar ya, mungkin pembedanya itu tadi kertas daur ulang atau bioplastik pada jagung. Sabun effervescent katanya tabletnya. Coba diceritakan apa maksudnya itu ya. Jadi sedikit yang saya tahu Bapak, saya membuat inovasi dari sabun ini memang terinspirasi dari salah satu produk yang memiliki kandungan effervescent. Jadi kandungan effervescent ini kandungan antara asam dan juga basa, dari asam sitrat dan juga natrium bikarbonat yang bisa mengikat molekul dan bisa melarutkannya di dalam air ketika terkena air Bapak. Oke, itu kan sebut saja merek ya, Redoxon, itu kan menggunakan itu ya, kalsium redoxon C, campuran minum ya. Nah saya berpikir begini ya, sabun ada bahan bakunya. Iya betul. Ditambah asam, garam, sitrat, karbonat, apa bisa nyampur gitu? Iya Bapak. Bidang Anda apa? Bidang keilmuannya, program studinya? Kebetulan saya teknik elektro Bapak. Teknik elektro ya, oke. Oke. Dugaan saya nggak nyampur itu. Oke Bapak, jadi memang awalnya juga saya berpikir agak sulit ya Bapak. Namun di sini saya juga telah melakukan riset bersama dosen pembimbing juga, di mana kita juga ternyata menemukan salah satu produk itu ada di Amerika yang baru-baru ini ada, namanya Blue Land. Nah, jadi Blue Land ini menjadi inspirasi bagi kita bagaimana caranya untuk bisa membuat sabun tablet ini yang mengikat molekul dan juga bisa mencair begitu saja Bapak. Jadi kalau misalnya dari Blue Land saja bisa, kenapa kita tidak? Sedangkan branding dari Blue Land ini masih sangat tersirat dari internal Amerika itu sendiri, belum sampai keluar dunia. Dan saya rasa ini perlu untuk kita pasarkan di Indonesia, untuk kita kenalkan, karena mengingat masyarakat Indonesia yang pola hidupnya malas mengelola sampah, seperti itu. Ya nanti coba dipikirkan ya, bahan baku sabun itu apa. Iya Bapak. Dicampur effervescent jalan nggak? Kalaupun jalan ya, effervescent itu keluarnya apa? CO2 lagi, pencemaran lingkungan lagi kan ke udara kan. Nah coba dipikir seperti tadi ya. Jadi ini sebenarnya kan yang Anda mau selesaikan ini kan limbahnya ya. Nah saran saya penyelesaiannya oke, sabun tablet ditambah dengan pengolahan limbah tadi ya. Banyak perusahaan-perusahaan dengan CSR-nya itu ya, coba di searching di Thailand itu ya. Yang perusahaan-perusahaan besar sabun itu menghasilkan produk-produk alat rumah tangga dari kemasan itu bagus-bagus ya, dan dapat penghargaan lingkungan. Nah itu digabung supaya penyelesaiannya ini masalah besar. Deterjen masuk ke kali, kemudian
limbah plastik itu masalah besar, ya. Jadi harus pendekatannya tuh dari multidimensi gitu ya. Termasuk pendidikan konsumen tadi, betul ya. Betul Bapak. Aldo bilang tuh, ya orang ini sekarang mudah gitu, pengen mudah segala macam ya. Coba pengaturan ini saja, tas kresek itu nggak selesai sampai ada peraturan segala macam. Sekarang dulu kan dilarang, balik lagi sekarang tas kresek kan di supermarket. Jadi hanya sebentar ya. Kenapa? Karena mudah gitu, mudah, murah ya. Ya orang nggak peduli lagi masalah lingkungan. Nah orangnya juga dimasukkan untuk penyelesaian masalah. Nah saya ingin pendapat Aldo nih, menyelesaikan komprehensif tadi kira-kira bagaimana nih apanya, melibatkan siapa saja? Baik Bapak, untuk di awal kita dapat membangun awareness dari masyarakat dengan cara pengiklanan dan kolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan Bapak tentang betapa krisisnya limbah yang ada di lingkungan kita. Bahkan kita dapat memberikan visual-visual seperti tadi bahwa sebenarnya hampir di setiap TPA di setiap daerah itu bentuknya sudah menggunung Bapak dan sudah tinggi. Nah, kita dapat memberikan pencerdasan dan kesadaran mereka tentang itu. Dampaknya akan kembali lagi ke air yang mereka gunakan, udara juga yang mereka hirup. Seperti itu Bapak. Nah, di lain sisi, untuk meningkatkan promosi kita, rencananya bisa digunakan seperti dijualnya produk ini. Mungkin bisa kita berikan seperti halnya promosi gitu, entah 100 tablet gratis dan sebagainya Bapak. Jadi dengan mengadakan promosi besar-besaran untuk mengenalkan produknya terlebih dahulu. Oke ya, pertanyaan terakhir, saja pemicu pemikirannya. Aldo pernah ngamati nggak tukang-tukang sampah ngambil pakai gancu itu ya? Iya Bapak. Kita sudah taruh di ini, dibongkarin. Apa yang dicari coba? Plastik yang dicari ya? Hanyalah plastik sampah ya? Botol yang dapat beruang Bapak. Plastik juga, kemasan plastik itu sabun segala macam, itu yang dicari gitu. Nah dia ngolah itu untuk berikutnya gitu ya. Nah itu coba bisa dipikirkan juga, melibatkan itu sebagai salah satu rantai untuk bisa mengurangi tadi gitu ya. Oke Bapak, kebetulan saya dan teman saya itu termasuk orang yang suka mengumpulkan sampah ketika di kosan Bapak untuk kita tukarkan menjadi duit. Nah memang produk yang bisa ditukarkan jadi duit itu yang bernilai hanyalah gelas plastik dan juga tutup botol Bapak. Untuk selebihnya memang agak sulit dijadikan duit atau bahkan nilainya sangat rendah. Itu sedikit yang saya tahu Bapak. Ya, jadi banyak kerajinan dari sabun itu ya, banyak itu ya. Dan jangan lupa tadi ya, walaupun kampanye di tempat saya tuh saya lihat ya, nggak nambah-nambah tuh, walaupun dipromosikan dapat uang segala macam. Botolnya segitu saja, berarti kan nggak jalan ya secara budaya. Betul. Bahwa sampah plastik dengan cara menukar uang tuh belum menjadi budaya gitu ya. Betul Bapak. Jadi ini tantangan-tantangan yang memang jangan mundur gitu ya. Betul Bapak. Cari berbagai macam solusinya. Terima kasih ya.